Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi PAI. Kita akan masuk ke bab 3 ya, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, kalian harus bisa menjelaskan nilai yang terkandung di dalam ibadah sholat ya. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan mampu untuk memahami makna sholat dan zikir secara mendalam. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat berpikir kritis dalam menganalisis manfaat sholat dan juga zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang sholat ya. Di sini yang ingin Ibu sampaikan pertama kali adalah mengenai definisi sholat. Sholat adalah ibadah yang dilakukan dengan gerakan tertentu dan bacaan khusus sebagai bentuk komunikasi dan penghambaan kepada Allah. Kalau menurut bahasa, sholat itu adalah ad-du'a'u, artinya doa. Karena dari awal sampai berakhirnya sholat itu semuanya terdapat doa-doa. Kemudian kalau menurut istilah, sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraito mahsusatin. Artinya, sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan bacaan Fatihah dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Nah, perintah sholat itu di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat ini secara tersirat Allah menyuruh kita sebagai makhluknya, sebagai umatnya untuk melaksanakan sholat. Menjauhi segala perbuatan keji dan munkar itu dengan melaksanakan sholat. Artinya di sini sholat itu memiliki makna pencegahan supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan juga munkar. Kemudian sholat yang wajib itu sholat fardu yang harus kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan adalah yang pertama sholat subuh ya. Sholat subuh ini waktu pelaksanaannya dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Jumlah rokaatnya yaitu 2 rokaat. Kemudian yang kedua sholat duhur, di mana sholat duhur ini dilaksanakan di saat matahari mulai condong ke barat hingga menjelang waktu sholat asar. Kemudian yang ketiga sholat asar, waktu pelaksanaannya yaitu dari saat matahari mulai condong ke barat hingga menjelang matahari terbenam. Yang keempat, sholat maghrib, yaitu dari saat matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Dan yang terakhir adalah sholat isya. Sholat isya itu pelaksanaannya dari hilangnya cahaya merah di langit hingga sebelum fajar. Ibadah sholat isya ini termasuk sholat yang waktunya paling lama ya, dan disunatkan untuk diakhirkan supaya kita bisa sambil melaksanakan tahajud. Kemudian sholat juga disunatkan untuk berjamaah, pahalanya lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sendiri. Tapi itu dikhususkan untuk laki-laki. Kalau perempuan lebih baik munfarid di rumah. Kemudian hikmah dan manfaat sholat. Kenapa sih kita disuruh melaksanakan sholat? Nah, karena ada hikmahnya, ada manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita rajin melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat itu mengajarkan kedisiplinan dan keteraturan. Mengapa? Karena sholat itu sudah di waktu, artinya sudah diatur waktunya, tidak bisa sembarangan dilakukan. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Tentu saja kita
ketika melaksanakan sholat, maka kita yang ada di dalam pikiran kita hanyalah Allah. Itu tentu saja akan membuat, memperkuat ya hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, memberikan ketenangan batin dan spiritual. Ketika kita merasa gelisah, maka sholatlah. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan batin. Kemudian yang keempat, sholat itu mengurangi stres dan meningkatkan keseimbangan emosional. Ya, ini masih ada kaitannya dengan yang tadi ya, yang poin ketiga. Jadi ketika kita rajin melaksanakan sholat, maka insya Allah kita akan terhindar dari stres. Kemudian sholat itu bisa mengatur waktu dan kegiatan sehari-hari. Artinya dengan melaksanakan sholat, kita akan eh, memahami, menghargai adanya waktu. Sehingga kehidupan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu tertata dengan baik. Kemudian zikir ya. Yang kedua materi kita itu adalah zikir. Zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut namanya, memujinya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk zikir ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya." Zikir itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal ya. Di sini ada macam-macam zikir. Yang pertama, zikir itu bisa dilakukan dengan hati. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita bertapakur atau bertadabur, merenungkan atas segala ciptaan Allah yang luar biasa, maha indah, dan tidak ada yang bisa menandingi keindahannya tersebut. Kemudian yang kedua, zikir itu bisa dilakukan dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah atau alhamdulillah ya. Kemudian juga kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian juga kalimat istighfar, astagfirullahaladzim itu bisa kita lakukan. Artinya zikir tersebut dilakukan dengan cara kita mengucapkan lapad-lapad atau kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik ya. Kemudian yang ketiga, zikir itu bisa dilakukan dengan perbuatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya misalkan menjalankan perintah Allah itu ya salah satunya dengan melaksanakan ibadah sholat tadi ya. Atau menjauhi larangannya. Contohnya apa? Misalkan kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, itu merupakan larangan dari Allah. Maka kita laksanakan agar kita mendapatkan hikmah atau manfaat dari perintah dan larangannya tersebut. Kemudian kenapa sih kita disuruh untuk melakukan zikir? Kenapa sih kita harus berzikir kepada Allah? Nah, ini ada hikmahnya tentu saja ya. Ada manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan zikir. Di mana hikmahnya tersebut yang pertama adalah memperkuat kesadaran akan kehadiran Allah. Artinya dalam pikiran kita itu isilah dengan nama-nama Allah, dengan selalu mengingat Allah. Itu akan membuat kita itu akan memperkuat kesadaran kita akan kehadiran Allah, bahwa kita ada di bumi ini, ada di dunia ini, itu karena adanya Allah. Kemudian yang kedua, zikir itu bisa membersihkan hati dari pikiran negatif. Jadi kalau kita sering mengingat Allah atau sering mengucapkan Asmaul Husna, maka insya Allah pikiran dan hati kita akan jauh dari hal-hal yang negatif. Karena Asmaul Husna itu kan bisa memberikan energi positif bagi diri kita ya. Kemudian yang ketiga, manfaat atau hikmah dari zikir itu adalah memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Dengan berzikir ketika kita merasa gelisah, maka jangan menyetel musik, jangan menonton TV atau film, tapi lakukanlah dengan cara berzikir. Sholat, ambil dulu wudhu, kemudian sholat, kemudian setelah itu lakukan zikir. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin.
Kemudian yang keempat, manfaat dan hikmah zikir itu adalah meningkatkan konsentrasi dan kedamaian pikiran. Hal ini seperti, eee, ketika kita melakukan, proses mindfulness ya, mindfulness itu. Jadi kita pusatkan pikiran kita bisa dengan cara memejamkan mata, kemudian kita pikirkan, kita bayangkan keagungan Allah, kita ucapkan Asmaul Husna, nama-nama Allah, maka itu bisa meningkatkan konsentrasi kita dan kedamaian dalam pikiran kita. Kemudian yang kelima yaitu, zikir itu memiliki manfaat mengurangi kecemasan dan juga stres. Tentu saja orang yang selalu mengingat Allah di dalam hatinya tidak akan, eee, mengalami yang namanya kecemasan ya, karena dia yakin apa yang dia alami adalah qada dan qadar dari Allah. Lalu bagaimana menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan? Nah, cara menghadirkannya yang pertama adalah jadwalkan waktu sholat dengan baik. Jadwalkan waktu sholat dengan baik. Kalau kemarin kita sholat itu masih semau kita, maka upayakan sekarang itu lakukan sholat di awal waktu. Begitu azan berkumandang, maka kita sempatkan diri kita untuk melaksanakan sholat. Jadi sesibuk apapun kita, ketika seruan adzan sudah berkumandang, maka ambillah wudhu dan lakukanlah sholat. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana yang tenang untuk sholat. Jadi usahakan ketika kita akan melaksanakan sholat, maka jauhilah keramaian atau misalkan matikan suara-suara yang kira-kira akan mengganggu kehusuan kita ketika akan melaksanakan sholat. Insya Allah itu akan membuat kita fokus dalam melaksanakan sholat. Kemudian bagaimana cara menghadirkan zikir dalam kehidupan kita? Yang pertama, tentukan waktu rutin juga untuk berzikir. Bagusnya zikir itu dilaksanakan ketika kita selesai sholat ya. Kemudian, gunakan zikir sebagai cara untuk mengatasi stres dan tantangan. Jadi selain di waktu setelah kita melaksanakan sholat, zikir itu kita lakukan ketika kita mengalami permasalahan atau memiliki beban yang berat atau bahkan dalam kondisi kita baik-baik saja pun sebaiknya kita melakukan zikir ya, selalu mengingat Allah. Kemudian, nah itu ya materi kita hari ini. Jadi ada dua materi penting. Yang pertama tentang sholat dan yang kedua adalah zikir. Nah, untuk kesimpulannya, sholat dan zikir adalah dua ibadah yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Sholat mengajarkan kedisiplinan dan memperkuat hubungan dengan Allah. Sementara zikir memberikan ketenangan batin dan membantu kita dalam mengatasi stres. Melaksanakan kedua ibadah ini dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup kita secara spiritual, emosional, dan sosial. Maka, setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian juga mempunyai mempunyai rencana ya, rencana tindak lanjut atau rencana untuk ke depan bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan sholat itu tepat waktu, kemudian diakhiri dengan zikir. Jadi ketika selesai sholat itu tidak langsung berganti kostum lalu pergi kemana saja gitu ya maksudnya. Jadi kita duduk dulu, kita sediakan waktu sekitar ya paling lama 5 menit gitu ya. Zikir itu bisa kita lakukan eh, membaca kalimat tahmid, kalimat tasbih, kemudian kalimat tahlil ya. Jadi itu sebanyak biasanya kalau kita habis sholat biasanya kita membaca zikir tersebut sebanyak 33 kali ya. Itu yang kebiasaannya yang sering kita lakukan. Nah, alangkah baiknya apabila zikir tersebut kita lakukan di setiap kita mengakhiri sholat ya. Jadi habis sholat subuh ya sempatkanlah baca 33 kali misalkan kalimat tahmid ya, alhamdulillah alhamdulillah gitu. Kemudian misalkan nanti sholat duhur setelah sholatnya kita sempatkan untuk membaca
kalimat tasbih misalkan subhanallah subhanallah ya. Nanti setelah asarnya kita juga usahakan, membaca kalimat tahlil misalkan la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Walaupun alangkah baiknya ketika kita itu membaca semua kalimat thayyibah itu dalam satu waktu sholat ya, ketika selesai melaksanakan sholat. Oke, demikian ya untuk hari ini. Untuk sesi tanya jawab, nanti kalian bisa, eee, bisa langsung saja chat di kolom komentar, nanti atau nanti kita bisa lanjutkan pembahasan ini ketika tatap muka. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami, kemudian bisa menerapkan nilai-nilai, dari pelaksanaan sholat dan zikir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.